Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Akidah Akhlak. Materi yang akan saya sampaikan tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai atau tingkah laku atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, etika, yaitu dalam etika untuk menentukan perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur, akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan asusila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan secara langsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. 3 pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan akhlak itu dia secara spontan melakukan hal baik. Definisi akhlak. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan baik tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Demikian sabda Rasulullah SAW. Islam menempatkan akhlak dalam posisi penting yang harus dipegang teguh para pemeluknya. Bahkan tiap aspek dari ajaran Islam selalu berorientasi pada pembinaan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Bahkan dalam menilai keimanan seseorang, kita juga dimintai untuk menilai bagaimana akhlak yang bersangkutan. Pesan Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Untuk mengembalikan akhlak masyarakat seperti yang diajarkan oleh agama, perlu kiranya mencontoh perilaku hidup Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sendiri, kita dapat begitu banyak ayat yang berbicara masalah akhlak. Dalam sejarah Islam, kita dapat menemui begitu mulia dan tingginya akhlak para pengikut Nabi berkat ajaran beliau, sehingga Allah sendiri memuji nilai moral dan akhlak mereka. Pujian kepada para pendahulu Islam itu oleh Husain Haikal, penulis sejarah Muhammad, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang digambarkan sebagai berikut. Mereka lebih takut kepada Allah daripada yang lain. Mereka inilah orang-orang yang punya harga diri. Sungguh pun begitu, mereka sangat rendah hati. Mereka orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat menepati janji bila berjanji. Orang-orang yang sabar dan bila mendapatkan musibah akan berkata, kami kepunyaan Allah dan kepadanya akan kembali. Dan terakhir, tidak ada di antara mereka yang berjalan di muka bumi dengan membuang muka dan sikap congkak. Tuhan menjauhkan mereka dari sifat serakah dan kikir. Mereka tidak mau menyebarkan perbuatan-perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.